ketakutan. Ya ampun. Deket banget tadi dari kami. Kesedihan, Biarlah cukup suami saya yang terakhir. Jangan sampai ada lagi korban. konflik antara manusia dengan satwa liar kini menjadi ancaman nyata. Harimau dan gajah tak hanya merusak lahan, namun juga membahayakan nyawa. Ketakutan yang kian membesar membuat mereka terus bertanya, sampai kapan mereka harus menunggu perhatian dan solusi dari pemerintah? Saksikan selengkapnya di Indonesiaku. Konflik manusia dan satwa liar yang terjadi di Suwoh, Lampung Barat semakin meresahkan warga. Keberadaan harimau yang meneror warga Suwoh telah menelan korban jiwa. Saat ini saya beserta tim dari Polisi Hutan Taman Nasional Bukit Barisan dan Bimas Polres Pesisir Barat yang tergabung dalam Satgas Konflik Satwa Liar terus melakukan upaya bantuan terhadap harimau Sumatera yang telah menyerang warga. Selain patroli, tim Satgas melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meninggalkan lokasi lahan perkebunan mereka saat jam harimau keluar mencari makan. Saat ini telah dilakukan pemasangan kandang jebak di Pekon Pelita Jaya, Kecamatan Pesisir Selatan. Selain itu, kandang juga dipasang berdasarkan pemantauan jejak harimau di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suwoh, tak jauh dari diketemukannya posisi korban akibat serangan harimau. Biasanya umpan kambing agar harimau bisa masuk jebakan. Pak Dadang, ini menurut Bapak sudah efektif belum penempatan kandang perangkapnya di sini? Ya kalau masalah lokasi Bu ya, masalah efektif atau tidaknya itu bergantung berdasarkan hasil penelusuran kami dari tim Satgas, berdasarkan informasi terbaru, baik dia penemuan tapak ataupun masyarakat atau petugas yang melihat langsung daripada hewan tersebut. Untuk mengantisipasi terjadinya serangan oleh harimau, pihak berwenang memberikan himbauan antara lain, hindari aktivitas sendiri di kebun, hindari jam agresivitas harimau sekitar jam 15 sampai dengan jam 10 pagi. Jika bertemu dengan harimau, dihimbau tidak membelakanginya. Pemasangan perangkap harimau, membela diri jika terjadi konflik manusia dengan harimau, dan larangan pergi ke kebun yang terdampak konflik harimau di wilayah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Ada ini nggak Pak? Apa kayak hukuman sama warga-warga yang udah jam 5 nih nggak boleh lagi ke hutan? Oh gitu. Ada nggak Pak? Kami nggak boleh melakukan hukuman itu Mbak. Nah, nggak boleh ngambil tindakan itu. Jadi intinya gini, kami hanya memberikan himbauan itu tadi Mbak, hanya memberikan himbauan, kita paling himbau Bapak ini jam sekian-sekian, kita nggak boleh ngambil tindakan semacam itu. Sepanjang 2024 di Kecamatan Bandar Negeri Suwoh, Lampung Barat, interaksi negatif harimau Sumatera tercatat menyerang 4 korban jiwa, 3 orang meninggal dunia dan 1 selamat, yaitu Pak Samanan yang berjuang untuk bertahan hidup. Udah nanam timun itu, saya balik sambil lunas kopi. Nah dari tunasan kopi itu saya mau lunas yang sebelah sini, nah dia pas loncat. Nah pas loncat itu saya tahan, nah tahan gini. Nah tangannya lewat ke sini, tangannya lewat itu. Nah dia berhubung dia udah mulutnya itu udah mangap, mau gigit kepala saya dorong, nah baru dia narik. Nyakar Bapak? Ya nyakar sambil narik itu. Nah dari situ lepas. Ya, saya teriakin sambil lari karena di sebelah sana ada teman saya. Masih ingat nggak Pak sebesar apa harimaunya? Kalau perkiraan saya kalau dari sekintal itu ke atas kayaknya bobotnya. 1 kintal. Karena gedean dia dari badan saya. Isu-isu yang ada terkait kerusakan ekosistem dan lingkungan, baik langsung maupun tidak langsung telah mengganggu wilayah harimau. Akibatnya, hewan ini memutuskan keluar wilayahnya.
Padahal, kawasan Taman Nasional ini menjadi habitat penting bagi harimau Sumatera. Namun, interaksi harimau dengan masyarakat sekitar seringkali berujung konflik. Inilah Desa Sukamarga, Kecamatan Suwoh, Kabupaten Lampung Barat. Berbatasan langsung dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Memiliki penduduk kurang lebih 3.000 jiwa yang berpenghasilan dari bertani dan berkebun. Padi, kopi, dan kakao adalah sumber penghasilan utama mereka. Ya, biasanya warga di sini memang pergi ke kebun itu sendirian ya Bu ya? Namun setelah ada kejadian kemarin, 1 tahun ke belakang itu, mereka tidak bisa sendirian, jadi harus bersama-sama karena memang rasa ketakutan, trauma pun masih ada ya Bu ya, masih menyelimuti warga di sini dan para petani di sini. Letak kebun kakao cukup jauh dan jarak yang harus ditempuh bisa mencapai 1 hingga 2 jam berjalan kaki. Inilah kebun Ibu Surati. Lahan seluas 1,5 hektar ini ditanami kakao yang berjenis MCC 02. Selain punya biji yang lebih besar, buah ini tidak mudah busuk dan tahan hama. Dari tadi saya was-was juga lihat ke belakang, ke sekitarnya kan. Karena memang takut juga ya. Takutnya hewan liarnya, harimaunya masih berkeliaran di area perkebunan. Saat panen raya, lahan 1,5 hektar bisa menghasilkan 2 hingga 3 ton kakao kering. Sayangnya, kehadiran satwa liar seperti monyet, gajah, bahkan harimau di lahan pertanian menyebabkan kerugian besar bagi petani. Serangan ini tak hanya merusak tanaman, namun juga mengancam keselamatan dan mata pencaharian mereka. 2 kali inilah, maksudnya 2 macam satwa liar itu. Yang pertama kan gajah ya Bu. Gajah itu dulu kan nyerang, kalau gajah itu hampir kemukiman, jadi udah sampai sawah itu ngerusak padi udah mau dipanen kan, udah mau dipanen terus diserang sama gajah. Terus setelah itu ini harimau ini yang lebih menakutkan, harimau. Kalau pemerintah ini kalau ini harus nggak boleh digarap atau ini harus ditutup kata orang Jawa ya, gimana lah caranya orang ini bisa makan, terus ditempatkan di mana gitu loh. Maksudnya jangan dibiarin aja kayak gini, harus orang bingung tiap hari. Ketakutan akan serangan harimau dan gajah membuat Sungarsih dan buruh lainnya enggan bekerja terlalu lama di kebun kakao. Akibatnya pendapatan mereka pun berkurang drastis, sementara kebutuhan hidup tak menunggu. Setelah terkumpul, kakao kemudian dikupas untuk memisahkan kulit, daging, dan bijinya. Pengupasan ini biasanya dilakukan di lokasi panen kakao agar meringankan saat membawa pulang bijinya untuk dijemur. Nah, ini saya mau coba buah coklatnya. Kata ibu-ibu di sini manis. Bener ya Bu ya? Coba. Rasanya manis tapi ada sedikit asamnya ya Bu ya. Wanginya kayak sebuah sirsak. Bener Bu? Benar. Di tengah bekerja sebagai buruh kakao, Yuni masih menyimpan duka mendalam. Suaminya yang dulu selalu mendampingi meninggal dunia setelah diserang harimau saat bekerja di kebun. Awalnya sih pamitnya ke kebun, mau nyemprot rumput itu loh. Nah, katanya sih cuma 2 tank aja. Nah, ya sebenarnya sama saya nggak boleh kebun. Orang kebunnya masih dosen, nggak usah ke kebun lah Pak, kata saya kan gitu. Nggak, cuma nyemprot 2 tank katanya gitu. Nah, kebetulan saya juga kerja bersih-bersih tempat tetangga, bisa asinan. Kok biasanya kalau pulang dari kebun sih jemput saya gitu loh. Nah, kok enggak, anaknya ngaji juga nggak dianterin. Saya pulang, habis itu kok nggak pulang-pulang. Terus saya bilang sama teman-temannya kalau suami saya nggak pulang. Terus dicari, nggak ada.
mungkin masih susah berkomunikasi, masih keinget kemarin. Meski kesedihan masih membekas, Yuni tak punya pilihan selain terus melangkah. Kehilangan suami membuat hidupnya berubah, namun tanggung jawab untuk keluarganya tak memberinya ruang untuk menyerah. Proses penjemuran biji kakao biasanya dilakukan di depan rumah agar memudahkan pengontrolan. Nah ya, buah coklat ini sebelum dilakukan penjemuran harus dipisahkan dulu dari bonggolnya. Nah ini dia bonggolnya. Tujuannya adalah agar buah coklatnya ataupun nanti biji coklatnya cepat mengering. Lamanya penjemuran 3 hingga 4 hari di bawah terik matahari, namun saat cuaca mendung bisa mencapai 7 hari. Ancaman satwa liar membuat petani harus menghadapi kenyataan pahit. Hasil panen yang terus menurun membuat mereka rugi. Minimnya penghasilan, hasil panen yang seharusnya menjadi sumber utama penghidupan seringkali tak mencukupi akibat gangguan satwa liar. Semenjak kepergian suaminya, Karim Yulianto, bulan September 2024 tahun lalu, akibat diserang harimau, Tami kini menjadi satu-satunya tumpuan keluarga. Beban berat di pundaknya tak menyurutkan langkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Harapan Ibu ke pemerintah seperti apa sih Bu, agar peristiwa ini nggak terjadi lagi, nggak meresahkan para petani di sini lagi gitu Bu, dan tentunya nggak memakan korban jiwa lagi. Ya, harapan saya yang udah, maksudnya binatang yang udah tertangkap, ya jangan sampai lepas lagi, nggak masuk ke pemukiman lagi ya Bu jangan ya. sampai masuk ke pemukiman lagi, karena itu sangat menjadi momok yang sangat menakutkan bagi kami semua. Biarlah cukup suami saya yang terakhir, jangan sampai ada lagi korban. Karena menjadi korban terkanasan harimau itu sangat menyakitkan, Mbak. Benar sangat menyakitkan. Perjuangan Tami adalah cerminan kekuatan seorang ibu. Di tengah duka dan tantangan, ia tetap bertahan demi cinta kepada keluarga. Tentunya kami dari pemerintah Pekon, tentunya kami berharap kepada pihak terkait ya, terutama yang punya kewenangan dalam hal ini terkait satwa adalah KSDA. Nah tentunya bisa bersinergi dengan pemerintah Pekon juga agar ke depan ini upaya apa yang harus dilakukan agar masyarakat kita ini bisa nyaman dalam berkebun ya, dalam menjaga kebunnya, beraktivitas di kebun, sehingga ada langkah ya, langkah yang positif. Semua dirobohin. Lihatlah tuh, ya Allah, bagaimana ini, ya Allah. Konflik gajah liar dengan warga di Kabupaten Lampung Barat belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Gajah yang masuk ke hutan lindung kerap merusak lahan pertanian, membuat warga kehilangan sumber penghidupan mereka. Gajah adalah hewan yang selalu bergerak, menempuh jarak hingga 20 km dalam sehari, hanya untuk mencari makanan. Namun keberadaan mereka yang berpindah-pindah seringkali menimbulkan konflik dengan manusia.
Di sepanjang bentang alam Taman Nasional Bukit Barisan Selatan hingga Taman Nasional Gunung Leuser, terdapat sekitar 490 ekor gajah Sumatera yang masih bertahan. Namun tidak semua hidup di dalam kawasan hutan. Sebanyak 18 ekor gajah saat ini terpantau berkeliaran di 2 kabupaten, Lampung Barat dan Tanggamus. Nah, ini sekarang saya sudah berada di perbatasan antara Lampung Barat dengan Tanggamus. Nah, saya akan menuju ke lokasi di mana gajah liar itu ada di sana dan akan melakukan blokade dengan para tim Satgas di sini. Mari Pak, ayo Pak. Gajah-gajah ini datang pada malam hari, merusak tanaman pisang, kakao, kopi, dan tanaman lain yang berada di kebun warga. Ini juga di belakang sana. Pisang. Dampak dari kerusakan yang dilakukan oleh gajah-gajah liar di sini. Pohon pisangnya rusak. Ini kayaknya diinjak-injek. Nah, pisang warga juga habis dan hancur pohonnya. Tekanan terhadap habitat alami gajah diduga menjadi salah satu penyebab mereka keluar dari kawasan Taman Nasional. Kekurangan makanan di dalam hutan memaksa mereka mencari sumber makanan di luar, termasuk di kebun warga. Ini juga ada jejak kaki telapak gajah. Bisa dilihat, diukur kalau misalnya dari tangan saya. Mungkin 1, 2, 3, 4. Sekitar 60 cm ya Pak ya, kalau diukur dengan kayu. Bayangkan betapa besarnya dan mengerikannya gajah liar ini bisa merusak perkebunan para masyarakat di sini. Satu gajah dewasa bisa memakan makanan dalam jumlah yang besar, sekitar 130 hingga 350 kg, tergantung pada ukuran dan jenisnya, jantan atau betina. Sudah lebih dari 1 kilometer kami terus bertemu dengan jejak kaki dan kotoran gajah, dan semakin dekat dengan keberadaan gajah liar. Ini kita harus sudah berhati-hati dan harus berjaga jarak. Suaranya udah ada. Suaranya udah ada, jadi kita harus tenang pelan-pelan agar gajahnya juga nggak lari ke arah kita, sehingga kita bisa melakukan penggiringan dan juga blokade. Sudah kelihatan barangnya. Ini kurang dari 120 meter, gajahnya udah terlihat, udah nampak. Ada 3 ekor ya Pak ya? Oh, lebih? 18 semua. Udah berkumpul di sini? Semua 18 ekor. Jadi total dari gajah di sini totalnya 18 ekor. Gede-gede Yang lain di bawah. Saat ini tim Satgas Satwa Lembah Suwoh bersama warga terus berupaya menghalau kawanan gajah liar yang berada di sekitar kebun. Udah mulai gerak. Udah mulai gerak Pak. Ini. Gajah yang besar tadi gerak, udah mau hampir ke sini arahnya. Jadi harus cepat-cepat lari ke arah yang emang nggak ada semak belukarnya. Berbagai cara telah dilakukan, gajah ini tetap bertahan di lokasi, bahkan berbalik menyerang kami. Udah. Apa? Ya ampun. Ya ampun. Lagi. Udah saya tahan ditarik. Aduh. Jadi sempat ke arah sini, suaranya juga udah mulai terdengar, mungkin terganggu. Jadi jangan lari, jangan lari. Malah takut kalau banyak nanti lari. Saya juga nggak tahu tadi ada yang narik saya, jadinya saya sempat terseret. Menghalau gajah liar ini juga tidak tanpa resiko. Warga harus berhati-hati agar tidak memicu serangan balik dari kawanan gajah yang bisa sangat berbahaya jika merasa terancam.
Ini deket banget. Tadi saya juga hampir keseret jatuh ke bawah, ke tebing. Makanya harus hati-hati sekali karena memang ini masih liar dan di sini rame. Jadinya kalau misalnya kita lari menyelamatkan diri, takutnya berhamburan dan saling bertubrukan. Upaya blokade dan penggiringan kawanan gajah liar terus dilakukan oleh Satgas dan warga untuk mengembalikan gajah-gajah tersebut ke habitat alaminya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan agar tidak meresahkan warga. Lagi-lagi yang lain lari, saya panik, jadi saya ikut lari. Terus cari lo. Oh my God, nggak bisa Pak, ini harus turun pelan-pelan Pak. Turunnya pelan-pelan. Makanya pelan nggak kita itu jalannya punya urusan khusus gitu kan, fokus. Oke, ini bahaya banget. Dada saya sama sakit. Coba apa tadi yang mau ditabrak? Bener. Dada saya sampai sakit banget. Ternyata nggak segampang itu ya, aduh ya ampun. Upaya menggiring kawanan gajah kembali ke Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ternyata tak mudah. Karena gajah-gajah ini cenderung bertahan di area yang menyediakan banyak makan. Oh ya ampun. Deket banget tadi dari kami. Jadinya cepat melarikan diri. Karena emang nggak bisa. Takutnya diinjek. Hingga saat ini, warga berharap kepada pemerintah adanya solusi jangka panjang untuk mencegah konflik ini terus terjadi. Penanaman tanaman pakan di zona penyangga dan meningkatkan edukasi masyarakat menjadi langkah yang diharapkan dapat mengurangi kerugian. Dengan cara kita membentuk Satgas itu ini untuk menangani jika terjadi konflik-konflik gajah seperti sekarang ini, ya kita tidak menunggu-nunggu petugas dari TNBBS atau dari Polhut. Ya kita masyarakat yang sudah terbentuk sebagai Satgas ya untuk mengantisipasi bagaimana caranya gajah ini bisa dijauhkan dari pemukiman. Hanya sebatas itu. Karena apa? Karena memang kalau kita mau minta gajah ini dipindahkan, mau dipindahkan di mana? Memang gajah ini adalah habitatnya ada di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Dan saat ini memang TNBBS itu sudah kebanyakan alih fungsi ya. Dari hutan jadi perkebunan masyarakat. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri. Akan tetapi bagaimana caranya kita saat ini mengupayakan masyarakat itu bisa hidup berdampingan dengan gajah dan manusia. Serangan kawanan gajah liar di pemukiman warga di Kabupaten Lampung Barat menambah daftar panjang konflik antara manusia dan satwa liar. Selain merusak kebun, gajah-gajah ini juga menyerang rumah warga, mengakibatkan kerusakan besar dan bahkan menelan korban jiwa. Lihatlah tuh, ya Allah, bagaimana ini, ya Allah. Tahun 2008, 2 orang berasal dari Kecamatan Bandar Negeri Suwoh. Tahun 2022, 2 orang berasal dari Kecamatan Bandar Negeri Semong. Dan tahun 2025, 1 orang meninggal dari Kabupaten Tanggamus. Peristiwa ini terjadi pada malam hari ketika sebagian warga sedang beristirahat. Kawanan gajah yang keluar dari hutan melintasi permukiman dan merusak belasan rumah. Mereka juga menjarah makanan yang ada di rumah-rumah warga seperti padi dan minyak goreng. Bu, yang dijebol sama gajah, Bu. Ini rumah kita yang dijebol sama kawanan gajah kemarin. Papannya bolong-bolong ya, Bu? Iya. Ya ampun. Ini karena kita belum punya bahan untuk ngebetulin, jadi terpaksa ditutup sama seng bekas dulu. Iya. Itu kejadiannya jam berapa tuh, Bu? Kalau kejadiannya dari habis maghrib. Dari habis maghrib sampai jam 6 pagi. Kawanan gajah itu semua yang masih berkumpul di sini itu sampai jam 6 pagi. Sebenarnya kita itu tadinya saya itu nangis itu ya, saya belum tahu kalau rumah saya yang kena jebol juga kan belum tahu ya saya, soalnya kan bagian belakang ya. Nah saya itu setelah pulang, saya lihat rumah saudara-saudara saya ini kan
roboh semua, terutama rumah air saya ini, terus air saya yang di bawah itu kan porak-poranda luar biasa gitu. Jadi saya nangis gitu ya, nangis kenapa ya Allah, kata saya kok kayak gini gitu ya. Kata ponakan saya, Bibi katanya masuklah dulu katanya, lihatlah dulu rumah Bibi katanya. Terus saya masuk. Setelah saya masuk ke dalam rumah, ya rumah saya juga kan udah berantakan kayak apa ya. Ya tambahlah saya nangis kan gitu. Ya Allah, kata saya kok kayak gini. Seperti udah habis kayak perang lah kata saya gitu kan. Karena yang lihat ya hancur lebur lah begitu. Karena faktor ketersediaan pangan, kawanan gajah terus berpindah-pindah untuk mencari makanan di luar habitat mereka. Jalur perlintasannya kini jadi permukiman. Gajah memiliki ingatan yang kuat dan akan selalu kembali ke tempat yang pernah dilalui. Akibatnya, warga pun menjadi resah. Harapan kami hanya agar bagaimana kejadian dan teror yang dilakukan oleh gajah ini tidak terulang dan terulang lagi, Pak. Salah satunya adalah bagaimana agar pemerintah dalam hal ini BKSDA segera turun melakukan penggiringan gajah agar bisa kembali ke Taman Nasional. Dan harapan kami juga ketika memang kami harus hidup berdampingan dengan satwa gajah karena memang di sini wilayah hutan lindung, agar bagaimana di Pekon Rowerjo atau di Kecamatan Suwoh dibentuk tim mahkot yang dalam hal ini difasilitasi oleh tim dari BKSDA dan dari Dinas Kehutanan, sehingga ketika ada kejadian kembali gajah masuk ke wilayah pemukiman, sudah ada tim sebagai penghalau yang bisa menghalau ketika gajah-gajah ini masuk ke wilayah pemukiman warga, dan mudah-mudahan ini akan bisa menenangkan warga yang selama ini begitu resah dengan hadirnya gajah-gajah tersebut. Pohon pala, sumber penghidupan yang subur di wilayah ini, namun ancaman satwa liar seperti harimau dan gajah membuat para petani harus berpikir dua kali untuk berkebun. Pohon pala dapat dipanen ketika mencapai usia 7 tahun, dan dalam 1 tahun pohon pala bisa dipanen 3 kali. Buah pala yang sudah siap panen berwarna kuning kecoklatan. Beberapa buah mulai merekah, kulit biji berwarna coklat tua dengan warna full memerah. Selain sulit dan juga di sini banyak semut dan juga serangga, jadi harus berhati-hati sekali. Sayangnya, buah yang lebat sering terabaikan, bahkan dirusak gajah. Beberapa petani memilih mengurangi aktivitas berkebun, akibatnya penghasilan pun menurun, bahkan gagal panen. Hari ini kan panen sedikit, harus dibagi. Jadi Ibu kayak gimana tuh Bu untuk perekonomiannya? Jadi cukup-cukupin, harus cukup. Kalau mau banyak juga bagaimana kan keadaan segini, cuman segini. Mau masyarakat kecil mau ini harimau ditangani sama pemerintah, kebun di sini maunya marga, jangan sampai kayak gini terus. Saya mohon sama Pak Prabowo, tolong suruh dimargain kampung kami. Kami kan nggak bisa apa-apa, hanya pasrah sama pemerintah. Petani kecil bisanya nerima dari pemerintah, bisanya kayak gini, cuman ngambil seperak 2 perak untuk kebutuhan kita. Ya, inilah potret warga Sukamarga yang tinggal berbatasan langsung dengan habitat satwa liar. Setelah semua terkumpul, buah pala kami bawa pulang untuk dilakukan pengupasan. Buah pala yang sudah dipetik kemudian dibelah untuk memisahkan daging buah, fuli, dan bijinya. Fuli adalah lapisan merah yang menyelimuti biji pala. Ya, jadi buah pala ini benar-benar sangat banyak manfaatnya. Dari kulit hingga bijinya tidak ada yang terbuang sama sekali. Setelah pengupasan, buah pala, fuli, dan dagingnya dijemur. Nah, dalam proses pengeringan biji pala ini memerlukan waktu selama 4 hari kalau cuacanya bagus. Tapi kalau cuacanya mendung harus memerlukan waktu kurang lebih 8 hari ya Bu ya. Satwa liar seperti gajah yang keluar dari habitatnya kerap merusak kebun mereka. Akibatnya hasil saat ini terus merosot dan bahkan sampai gulung tikar.
Para petani hanya bisa pasrah dan berharap kepada pemerintah untuk segera memberikan solusi agar mereka bisa tetap bekerja dengan rasa aman. Jadi berkaitan dengan interaksi negatif dengan satwa untuk di wilayah ini, yang pertama tentu saja secara kemanusiaan ketika terjadi korban kami berusaha untuk memberikan bantuan minimal dalam bentuk santunan. Setelah itu adalah kita memberikan kontribusi untuk bagaimana bisa menyelesaikan konflik yang terjadi sehingga harapannya tidak lagi ada korban di kemudian hari. Diawali dengan langkah-langkah untuk sosialisasi kepada masyarakat untuk mulai mengerem masuk ke dalam kawasan Taman Nasional, kemudian juga banyak juga bantuan atau binaan-binaan dari instansi terkait lainnya. Dan ini merupakan upaya terpadu secara kolektif dari mulai perencanaan sampai bagaimana penanggulangan secara sosialnya, sehingga harapannya ada kontribusi untuk para korban dan upaya ke depan supaya tidak terjadi lagi korban baru. Hidup di bentang alam yang kaya seharusnya menjadi berkah. Namun bagi warga Suwoh, kekayaan ini berubah menjadi ancaman. Konflik manusia dan satwa liar terus menghantui, membuat mereka hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Harapan mereka kini tertuju pada solusi nyata, langkah cepat dan tepat dapat segera diwujudkan agar rasa aman yang dirindukan bisa kembali.